Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ananda semua yang semoga dirahmati Allah. Selain sholat fardu yang kita kerjakan 5 waktu, kita disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah atau disebut juga sholat tatawu atau nawafil. Sholat sunnah terdiri dari bermacam-macam. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Waktu mengerjakannya ada 2 macam, yaitu yang pertama, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib, disebut juga dengan sholat sunnah qobliyah. Dan yang kedua adalah sholat rawatib yang dikerjakan sesudah sholat wajib, disebut juga sholat sunnah ba'diyah. Ada beberapa hadis yang meriwayatkan terkait dengan jumlah sholat rawatib. Yang pertama, sejumlah 10 rakaat. Jumlah ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh, masing-masing 2 rakaat. Yang kedua, 12 rakaat. Penambahannya adalah di qobliyah duhur menjadi 4 rakaat, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan yang ketiga adalah 14 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Habibah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan penulis kitab Sunan 4 yang lain dengan sanad yang hasan. Penambahannya adalah di qobliyah duhur dan ba'diyah duhur menjadi masing-masing 4 rakaat. Ananda sekalian, berikut adalah keutamaan sholat sunnah rawatib. Pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan. Nabi SAW bersabda yang artinya, ketahuilah, sebaik-baik amalan bagi kalian adalah sholat. Yang kedua, akan meninggikan derajat di surga karena banyaknya sholat tatawu atau sholat sunnah yang dilakukan. Sauban, bekas budak Rasulullah SAW, pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Sauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal tersebut. Sabda Rasulullah, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan 1 derajatmu dan menghapuskan 1 kesalahanmu. Itu baru sekali sujud. Lantas bagaimanakah dengan banyak sujud atau banyak sholat yang kita lakukan? Yang ketiga, menutup kekurangan dalam sholat wajib. Seseorang dalam sholat 5 waktunya seringkali mendapatkan kekurangan di sana-sini. Hal ini diisyaratkan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya hanya tercatat baginya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh dari sholatnya. Untuk menutup kekurangan ini disyariatkanlah sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian, amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Keempat, rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga.
dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Ananda sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian materi tentang sholat rawatib. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.